Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1483. Karena ini adalah kedatangan kesadaran, Luo Xiu tidak lagi khawatir, sebab semua ini adalah ilusi. Berhenti di tempat, ia merenung dalam diam. Segel Kaisar Api membawa kesadarannya masuk ke dalam ilusi ini, apa yang ingin disampaikannya. Tidak kusangka setelah melewati waktu yang tak berujung, akhirnya ada orang dari generasi selanjutnya yang mendapatkan segel Kaisar ini. Tiba-tiba, sebuah suara mendadak terdengar di telinga Luo Xiu, membuatnya terkejut. Siapa? Dia melihat sekeliling. Di sekitarnya diselimuti oleh cahaya ungu samar, lingkungannya tidak terlihat jelas. Hanya ada beberapa kerangka Kaisar Dewa yang rusak, membuat hati bergidik ngeri. Namaku, Kaisar Api. Seketika, saat suara lawannya kembali masuk ke telinga Luo Xiu, seluruh dirinya langsung tertegun. Salah satu dari 5 Kaisar Dewa tertinggi dari era purba abadi, Kaisar Api. Di jalan 5 Kaisar, meskipun Luo Xiu berinteraksi dengan kelima Kaisar Dewa, sebenarnya itu hanyalah jejak yang mereka tinggalkan di masa lalu yang tak berujung, bukan wujud asli mereka. Hanya setelah segel 5 Kaisar itu kembali ke tubuh asli mereka, barulah kelima Kaisar Dewa akan tahu akan keberadaan orang sepertinya. Sejak zaman kuno, kemana perginya para Kaisar Dewa yang abadi dan tak terkalahkan di 9 langit dan 10 bumi selalu menjadi sebuah misteri. Ini membuat hati Luo Xiu dipenuhi dengan keraguan. Mengapa segel Kaisar Api membawanya kemari? Rahasia apa yang sebenarnya tersembunyi di sini? Weng! Tiba-tiba, segel Kaisar Api terbang keluar dari antara alis Luo Xiu. Seperti nyala lilin yang bergoyang, ia terbang menuju ke dalaman lorong, seolah menjadi lentera terang yang menunjukkan arah baginya. Karena ini adalah ilusi yang dimanifestasikan oleh kesadaran, Luo Xiu tidak lagi memiliki keraguan dan melangkah mengikutinya. Era purba abadi, terlalu kuno jika dihitung dari sekarang. Waktu yang tanpa ampun telah menenggelamkan sebagian besar sejarah. Bahkan peristiwa dari era kuno pun hanya sebagian kecil yang tersebar hingga masa kini, dan semuanya tersimpan dalam kitab-kitab kuno milik faksi-faksi tertua. Jika menyebut era kuno, banyak orang akan tahu tentang keberadaan Kaisar Dewa tertinggi, dan legenda 6 ras kuno. Adapun informasi lebih lanjut, tidak ada yang tahu. Bahkan era modern yang paling dekat dengan masa kini, itu juga sudah entah berapa era kekacauan yang lalu. Setidaknya di alam dewa, Luo Xiu belum pernah mendengar tentang era purba abadi. Sekarang ia akan menjelajahi rahasia seorang Kaisar Dewa dari era purba abadi. Jika dikatakan hatinya tidak penasaran, itu tidak mungkin. Orang dari generasi selanjutnya, apa tingkat kultivasimu? Suara Kaisar Api tiba-tiba terdengar lagi. Dewa Langit, Luo Xiu menjawab dengan jujur. Hanya Dewa Langit. Suara Kaisar Api terdengar sedikit berat dan penuh desahan, sekaligus juga kekaguman. Bisa melewati jalan 5 Kaisar di alam Dewa Langit dan mendapatkan pengakuan dari segel, kau memang layak disebut sebagai bakat dengan potensi Kaisar tertinggi. Sayangnya, kultivasimu terlalu lemah. Andai saja kau memiliki kultivasi seorang Mahadewa, alangkah baiknya. Seorang Mahadewa dengan bakat Kaisar tertinggi setidaknya memiliki kekuatan tempur yang hampir sebanding dengan Kaisar Dewa tiada taraf. Dari kata-katanya, tampaknya Kaisar Api memberikan penilaian yang sangat tinggi pada Luo Xiu, tetapi juga penuh dengan penyesalan. Dan sama sekali tidak ada watak meledak-ledak seperti Kaisar Api di alam Dewa Langit yang ia temui di jalan 5 Kaisar, malah memberikan perasaan tua dan lesu. Apakah senior sedang mengalami masalah? Apa yang bisa saya bantu? Tanya Luo Xiu. Suara yang ditransmisikan oleh Kaisar Api terdengar sangat lemah, seolah-olah api kehidupannya bergoyang dan bisa padam kapan saja. Hah, Kaisar Api kembali menghela napas panjang. Kerangka-kerangka itu seharusnya sudah kau lihat. Luo Xiu mengangguk. Ya, total ada 9 kerangka. Apakah semuanya adalah Kaisar Dewa? Tepatnya, seharusnya 3 Kaisar Dewa tiada taraf, dan 6 Kaisar Dewa biasa. Saat Luo Xiu sedang berbicara dengan Kaisar Api, ia tiba di ujung lorong yang diselimuti kabut ungu ini. Di ujung lorong, ada sebuah gua yang luas. Pilar-pilar kristal besar berdiri tegak, bersinar dengan kilau ungu yang cemerlang. Di tengah-tengah banyak pilar kristal ungu itu, ada sebuah panggung batu. Di atas panggung itu, duduk bersila sesosok tubuh yang mengenakan jubah naga merah menyala dan memakai mahkota kaisar, kurus kering seperti kayu. Kaisar Api. Luo Xiu melihat sosok di atas panggung batu itu, matanya menegang. Meskipun ia belum pernah melihat wujud asli Kaisar Api, ia bisa membedakannya dari auranya. Sosok di atas panggung batu itu pastilah Kaisar Api. Kau sudah datang.
Kaisar api di atas panggung batu itu perlahan membuka matanya. Suaranya sangat pelan, seolah tidak punya banyak tenaga. Meskipun Luo Xiu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi dari keadaan di sekitarnya, tampaknya pilar-pilar kristal ungu ini membentuk sebuah formasi yang kuat, yang menyegel Kaisar api di sini. Bagaimana ini mungkin? Ketika pikiran ini muncul di benaknya, Luo Xiu terkejut, merasa ini sungguh tidak bisa dipercaya. Sejauh yang ia tahu, Kaisar api adalah seorang kaisar dewa tertinggi dari era purba abadi. Dan awalan tertinggi, di depan Kaisar Dewa sudah mewakili tingkatan Kaisar Dewa yang paling kuat. Seorang Kaisar Dewa tertinggi, siapa yang bisa menyegelnya di sini? Tiba-tiba, Luo Xiu teringat akan 9 tulang kaisar yang ia lihat dalam perjalanannya kemari. Mungkinkah? Melihat ekspresi terkejut Luo Xiu, Kaisar api perlahan angkat bicara, suaranya membawa jejak waktu yang panjang. Tebakanmu benar, percakapan keduanya sangat sederhana, tetapi maknanya sangat jelas. Kaisar api secara pribadi mengakuinya, yang berarti ia memang disegel di sini oleh gabungan kekuatan 9 kaisar dewa. Lalu, muncul pertanyaan lagi. Mengapa 9 kaisar dewa bekerja sama untuk menyegel Kaisar api? Kaisar api disegel di sini, lalu bagaimana dengan 4 kaisar dewa tertinggi lainnya dari era purba abadi? Baru saja Luo Xiu hendak bertanya, Kaisar api menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatanmu saat ini, belum saatnya kau mengetahui beberapa hal. Aku memanggil kesadaranmu ke sini dengan segel Kaisar Dewa untuk memberitahumu, jika di masa depan kau bisa melangkah ke alam Kaisar Dewa, kau bisa mencari tempat ini untuk menyelamatkanku. Bagaimana aku bisa menemukan tempat ini? Luo Xiu bertanya. Meskipun kesadarannya dipanggil kemari, ia masih tidak tahu di mana sebenarnya tempat ini. Segel Kaisar Dewa akan memberimu petunjuk pada saatnya nanti. Adapun apakah aku bisa bertahan hidup sampai saat itu, semuanya tergantung pada takdir. Kaisar api menghela napas pelan, lalu terdiam, seolah-olah telah wafat. Setelah waktu yang sangat lama berlalu, Kaisar api kembali membuka matanya, menatap lekat ke antara alis Luo Xiu. Seolah merasakan aura Kaisar Dewa, segel kelima Kaisar Dewa serentak muncul di antara alis Luo Xiu. Sepertinya tebakanku benar, kau telah melewati jalan 5 kaisar di tanah 5 elemen yang kubuka bersama 4 kaisar dewa lainnya, lalu pergi ke gunung api yang kubuka, dan masuk ke dalam kolam sumsum api dewa. Benar-benar siklus sebab akibat, sudah ditakdirkan. Jika salah satu mata rantai ini hilang, kau tidak akan bisa dipanggil olehku ke sini dengan segel Kaisar Dewa. Karena ini adalah sebuah takdir, aku tiba-tiba merasa bahwa di masa depan aku benar-benar memiliki kemungkinan untuk bebas kembali. Kaisar api berbicara, banyak sekaligus. Dia telah disegel di sini entah berapa lama. Meskipun seorang Kaisar Dewa tertinggi, kekuatannya telah banyak terkuras, membuatnya sangat lemah. Tetapi kemunculan Luo Xiu memberinya sebuah harapan, membuatnya melihat secercah cahaya untuk bisa bebas kembali di masa depan. Pada era purba abadi, kami 5 kaisar dewa membuka tanah 5 elemen. 1. Untuk meninggalkan jalan 5 kaisar demi mencari pewaris yang cocok untuk benda itu. 2. Kami masing-masing meninggalkan warisan, jika para kultivator generasi selanjutnya berjodoh mendapatkannya, mereka bisa melangkah lebih jauh, dan memiliki harapan lebih besar untuk melangkah ke alam kaisar dewa. Jika tidak menjadi kaisar dewa, pada akhirnya hanyalah seekor semut. Kelak saat kau mencapai alam ini, kau akan mengerti. Kaisar api mengatakan banyak hal, tetapi kata-katanya semua ambigu, membuat Luo Xiu tidak mengerti. Dia tidak bertanya, hanya mendengarkan dengan tenang, karena dia tahu betul, jika Kaisar api tidak ingin mengatakannya, bertanya pun tidak ada gunanya. Senior, apakah aku harus menjadi kaisar dewa di masa depan baru bisa menyelamatkanmu? Tanya Luo Xiu. Kalau tidak bagaimana lagi? Segel yang dipasang oleh 9 kaisar dewa dengan mengorbankan sumber asal mereka, karena bisa menyegelku, maka bahkan jika seorang kaisar dewa tertinggi datang, akan sangat sulit untuk membukanya. Kaisar api menghela napas dengan penuh penyesalan. Namun, karena kau bisa melewati jalan 5 kaisar, di masa depan kau mungkin bisa menjadi kaisar dewa tertinggi yang melampaui kami. Atau jika di masa depan kau bisa menemukan kaisar dewa tertinggi lainnya, dengan menggabungkan kekuatan 2 kaisar dewa tertinggi, kau juga bisa membantuku bebas. Waktu yang tak berujung telah berlalu. Apakah bisa bebas atau tidak, sebenarnya aku sudah tidak terlalu berharap lagi. Agar tidak meninggalkan penyesalan, aku ingin mewariskan sebuah kekuatan gaib padamu. Tiba-tiba, tatapan Kaisar Api menatap lekat pada Luo Xiu. Meskipun auranya sudah sangat lemah, ia masih memancarkan aura Kaisar tiada taraf yang agung dan mendominasi dunia. Kekuatan gaib ini kudapatkan dari hasil deduksi selama waktu tak berujung saat aku disegel di sini, melampaui kekuatan gaib manapun yang pernah kuciptakan di masa lalu. Seiring dengan perkataan Kaisar Api, sepotong informasi ditransmisikan melalui segel Kaisar Api ke dalam lautan kesadaran Luo Xiu. Fensin. Kekuatan gaib yang diciptakan oleh Kaisar Api ini bernama Fensin. Karena ia dihormati sebagai Kaisar Api, maka ia tentu saja adalah Kaisar Api dari era purba abadi.
Dalam hal penguasaan api, bisa dikatakan tidak ada yang bisa menandinginya dari zaman kuno hingga sekarang. Api bisa membakar segalanya, juga bisa melahirkan segalanya. Tetapi kekuatan gaib yang ia ciptakan ini sangat unik. Api yang dipadatkan oleh kekuatan gaib ini tidak akan membakar tubuh fisik, tidak akan membakar jiwa, dan tidak akan membakar hukum dan aturan. Melainkan akan membakar hati, yang dibakar adalah hati manusia, adalah hati Dao dari para kultivator bela diri. Bersambung.